Tuhan mau mengingatkan kita. Apa yang Tuhan ingatkan? Batas-batas kesabaran Tuhan sudah mulai habis. Batas-batas kesabaran Tuhan sudah mulai habis. Saudara, Tuhan tidak minta uang kita. Tuhan tidak minta harta benda saudara. Tapi Tuhan mau supaya kau hidup kudus. Supaya kau menjadi kesayangan daripada Tuhan. Bahwa Tuhan mau mengingatkan kita. Apa yang Tuhan ingatkan? Batas-batas kesabaran Tuhan sudah mulai habis. Batas-batas kesabaran Tuhan sudah mulai habis. Sehingga saudara diingatkan dengan peringatan yang keras. Supaya saudara datang kepada Tuhan. Supaya saudara berjaga-jaga. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak minta uang kita. Tuhan tidak minta harta benda saudara. Tapi Tuhan mau supaya kau hidup kudus. Supaya kau menjadi kesayangan daripada Tuhan. Tuhan tidak mau yang lain. Tuhan cuma mau itu. Supaya saudara benar-benar menjadi kesayangan daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ingatkan ini. Supaya saudara-saudara yang masih tidur segera bangun. Bahwa ada Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya mau katakan, jangan terlalu banyak berpikir tentang corona. Sekarang bagaimana corona ini membuat orang pada ketakutan semua. Yang tidak sakit jadi sakit. Terlalu pikir tentang corona, akhirnya pegang, panas badan saya. Mungkin ini su corona, orang Manado bilang. Tiba-tiba ada yang batuk-batuk, ini mungkin su corona. Kenapa? Ketakutan. Tuhan tidak mau itu terjadi. Makanya saudara pandang Tuhan. Hidup kudus kepada Tuhan. Maka corona pasti akan jauh. Oleh karena itu Bapak Ibu kita harus berjaga-jaga. Nah kalau kita kembali dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih. Sambil menantikan semuanya ini. Berarti kita berjaga-jaga. Karena dia datang bagaikan pencuri. Kita berjaga-jaga. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. Jadi pikiran kita harus kita setting. Seperti pikiran Kristus. Kalau nggak bisa belajar, itu namanya tahap pemulihan. Anda jatuh hari ini nggak masalah. Anda mengalami pemulihan. Anda jatuh dan Anda mengatakan, Tuhan ampuni saya. Maka tangan Tuhan pasti akan menolongmu. Kalau saudara hidup dalam pemulihan, 1 kali jatuh, 2 kali, lama-lama saudara tidak akan jatuh lagi. Karena saudara menyembah Tuhan yang hidup. Ada pengharapan yang luar biasa ketika kita menyembah Tuhan kita Yesus. Karena dia bukan Tuhan yang mati. Dia bukan Tuhan yang mati, bukan Allah yang mati. Tapi dia Tuhan yang hidup dan Allah yang hidup. Ketika engkau berpengharapan kepada dia, maka pengharapanmu tidak mengecewakan. Karena saudara menyembah Tuhan yang hidup. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Jadi di sisi lain Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata supaya saudara menantikan dia dalam kekudusan. Nah di sisi lain Bapak Ibu ada persoalan COVID-19. Nah hubungannya bagaimana? Tinggalkan dia. Karena COVID-19 juga ini di sisi lain memberikan peringatan yang keras bagi kita. Ini pernyataan daripada Tuhan supaya saudara berjaga-jaga. Waktu saudara berjaga-jaga, saudara hidup kudus. Waktunya sudah tidak lama lagi. Hal-hal yang saudara lihat, hal-hal yang saudara saksikan, yang tidak pernah saudara pikirkan, yang tidak pernah ada dalam hati saudara, yang tidak pernah saudara lihat, sekarang saudara lihat. Oleh sebab itu, Tuhan berkata, nilai zaman, apa yang terjadi? Makanya kita harus berjaga-jaga. Oleh sebab itu,